Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh hadan nasa ila siratin mustaqim. Amma ba'du. Ikhwatul iman, hadirin hadirat, alhamdulillah berkat qudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita masih dapat memanfaatkan anugerah yang Allah berikan, dengan harapan mudah-mudahan kita bisa memanfaatkannya sesuai dengan maksud Allah memberi anugerah. Sebelum kita sampai pada pembahasan makalah, insya Allah Dewan Hizbah Persatuan Islam akan melaksanakan sidang sebagai penyerta muktamar dan mengagendakan ada 11 masalah yang akan disidangkan oleh para ulama. Ke-11 masalah itu antara lain mengenai hukum wali anak zina. Bagaimana dan siapakah wali apabila anak itu hasil dari hubungan di luar pernikahan? Apakah oleh bapak biologisnya atau siapakah yang akan menjadi walinya? Begitu juga bagaimana dengan hukum akikahnya? Apakah anak yang lahir dikarenakan hasil hubungan gelap dikeluarkan atau dilakukan akikah atau tidak? Karena anak lahir di luar nikah misalnya tidak perlu akikah, atau barangkali akikahnya yang biasanya 1 ekor, maka ini 1 ekor kambing, maka karena dia itu berzina harus jadi 1 ekor sapi. Apakah memang seperti itu atau bagaimana? Ini barangkali berkaitan dengan fenomena sosial yang menuntut penjelasan tentang status hukumnya. Yang kedua, persoalan yang berkaitan dengan istri menuduh suami berzina. Bagaimana berdasarkan syariat Islam kalau seandainya ada seorang istri kemudian menuduh berzina kepada suaminya? Kalau suami menuduh zina kepada istrinya, itu sudah ada dalil qat'iynya, nas Al-Qur'annya sudah ada, yaitu seorang suami menuduh istrinya berzina, lantas tidak ada 4 orang saksi, lalu si suami itulah yang memang menyaksikan bahwa istrinya tertangkap tangannya melakukan hubungan dengan laki-laki lain, sementara tidak cukup saksi yang menyaksikan, maka suami akan terhindar dari had menuduh apabila suami itu bersumpah 4 kali atas nama Allah bahwa ia tidak dusta, dan 1 kali apabila ia bersumpah bahwa dirinya akan menerima laknat Allah
apabila dia itu termasuk kategori dusta. Sementara kalau orang menuduh zina kepada seorang yang lain tanpa ada bukti dan saksi, itu kembali had menuduh itu kepada orang yang menuduhnya akan didera 80 kali karena tidak cukup saksi, tidak cukup bukti. Tapi karena ini adalah suaminya sendiri yang melihat, maka walaupun tidak ada cukup bukti, dia tidak akan didera 80 kali sepanjang dia bersumpah 4 kali atas nama Allah dan 1 kali laknat Allah akan menimpa dirinya. Begitu juga si istri tidak akan dirajam manakala dia menyatakan juga sumpah atas nama Allah 4 kali dan 1 kali menyatakan bahwa kemurkaan Allah akan menimpa kepada saya jika suami saya benar. Maka dua-duanya terhindar, yang satu terhindar dari deraan 80 kali dan yang satu lagi si istri akan terhindar dari hukum rajam kalau dia itu melakukan sumpah. Kedua-duanya melakukan sumpah dan inilah yang disebut dengan mula'anah. Itu kalau suami menuduh zina kepada istri. Nah sekarang bagaimana apabila si istri menuduh zina kepada suami? Apakah berlaku juga mula'anah? Mungkin itu yang menjadi persoalan. Kemudian persoalan yang ketiga yaitu mengenai talak melalui SMS. Sah tidak menceraikan istri melalui SMS? Misalnya, Yayan, kita cerai ya, apa begitu? Sah tidak kalau orang mengatakan kita cerai ya? Gitu. Kumaha mun? Nah gitu katodel. Gitu katodel. Bukan sahan model. Bisa jadi ada kalimat itu lalu ternyata terkirim begitu. Ya memang banyak sekali persoalan yang demikian itu. Tentu akan sangat berbeda SMS dengan tulisan tangan. Walaupun itu adalah tulisan-tulisan juga. Tulisan tangan tentu jauh lebih kuat secara hukum ketimbang SMS, karena SMS siapapun bisa memijitnya. Untuk memastikan inilah pijitan suaminya itu bagaimana. Karena terkadang handphone itu bisa lari ke sana kemari, kadang ada yang minjam. Puguh-puguh mah teh ya temennya akan meng-SMS seperti itu kepada istrinya, ternyata tuh suaminya teh kalahkah kakirim kabojo. Bisa jadi itu terjadi demikian. Maka bagaimana Dewan Hizbah memandang talak melalui SMS dan rujuk bagi khulu, yaitu seorang perempuan mengembalikan mas kawin kepada suaminya. Seorang perempuan mengembalikan mas kawin kepada suaminya, dan ini pernah terjadi di zaman Nabi. Ayah hiji istri, ya Rasulullah, saya tidak mencela dan tidak mengaibkan kepada suami saya, baik itu agamanya maupun akhlaknya. Agamanya, akhlaknya saya pun lanjut. Teu kacoret, tidak menafikan mengenai kesolehan suami itu. Cara ge abdi teh dina agama, dina akhlak oge teu kacauan. Tapi aku khawatir aku ini terperosok kepada kekufuran. Tedah si carogena teh damingan. Carogena teh nya itu kurang kasih. Tong sepat goreng patu. Kirang kasih. Air resep kanu komisan, ari lenang gitu teteh.
Nah, jadi di situ apakah memang itu ada rujuk apabila seorang menyerahkan mas kawin. Kemudian ada juga persoalan mengenai nikah dengan wanita hamil karena tidak tahu. Si suami itu setelah menikah kemudian melahirkan, tiba-tiba melahirkan, nah itu ujung-ujung yang melahirkan. Bawa-bawa memeh dikawin teh geus ayaan. Saha itu nu miheulaan. Gitu pakai gitu. Jadi anak itu meureun geus aya nu miheulaan, nah saha eta nu miheulaan. Jadi begitu si istri itu dibawa ke bidan, tiba-tiba saja melahirkan, nah itu caroge mah pulang-pulang. Mereka itu kan bingung, ya bingung. Apakah ini bagaimana lanjut atau diberhentikan? Ini bagaimana Dewan Hizbah memandang persoalan ini? Kemudian persoalan selanjutnya mengenai waris bagi orang tua biologis anak, waris bagi orang tua biologis anak zina, dan waris bagi yang membunuh tidak sengaja. Bagaimana, apakah seorang orang tua mewariskan kepada anak yang anak itu hasil dari perzinahan? Begitu juga sebaliknya, apakah orang tua biologis mendapatkan waris apabila anak lebih dahulu meninggal? Dan tidak lupa juga ada persoalan mengenai alih fungsi dan alih status wakaf. Ini semacam ada persoalan ya, pada akhir-akhir ini di kalangan kaum muslimin, di mana keluarga wakif mengalih statuskan yang tadinya wakaf sekarang menjadi milik keluarga, atau barangkali alih fungsi. Kalau alih fungsi tentu saja hanya fungsinya saja, yang tadinya madrasah jadi masjid, yang tadinya wakaf masjid jadi madrasah, atau yang tadinya wakaf itu masjid jadi toko, kemudian itu alih fungsi. Tapi kalau alih status, yang tadinya wakaf menjadi hak milik. Ini tentu saja bagaimana Dewan Hizbah memandangnya. Lalu ada juga persoalan mengenai hukum istri mewakafkan harta miliknya tanpa sepengetahuan suami. Istri kaya kagungan harta yang diwakafkeun ngan moal beja-beja ka caroge. Nah cenah kapan lamun urang sedekah teh, tangan kanan yang bersedekah, tangan kiri tidak tahu. Kitu rupina. Nah eta teh kitu cara teh. Ongkoh cenah istri teh ngawakafkeun caroge teu apal pisan. Nanganggap naon ari ka kuring teh kitu aya cek caroge. Dianggap bebegi we cenah cing atuh moal ngahalang. Ini siga anu hariwa aya naon, bisa jadi itu terjadi. Oleh karena itu ya ditetapkan bagaimana Dewan Hizbah memandang hukum istri mewakafkan harta miliknya tanpa sepengetahuan suami. Lalu ada juga persoalan mengenai menggugat wakaf karena tidak sesuai akad. Karena ini wakaf ini tidak sesuai dengan akad, akadnya akad muqayyad. Ini saya titipkan, saya wakafkan untuk masjid kepada Persatuan Islam. Ternyata sekarang digugat. Silakan ini wakaf, tapi tidak kepada Persatuan Islam. Misalnya, bagaimana Persis memandang seperti itu. Lalu juga ada yang berkaitan dengan ibadah haji, mengulangi ihram dari tan'im karena ragu sah dan tidaknya umroh. Jadi pada saat umroh ada rukun yang tertinggal, sehingga begitu selesai sudah tahallul, sudah pulang ke hotel, tiba-tiba saja, nah cenah da abdi mah teu ka Safa teu ka Marwah, di kumaha tuh nyatos tawaf teh beres we. Eta manasik henteu, nu mah henteu, atuh.
Jadi tersani atuh mau cenah abdi teh tersani. Ari tahalul kumaha? Ari cenah abdi nya we tah kumaha ningali batur 2 bulan cenah abdi teh. Gitu. Ya tentu saja bagaimana apabila ada seorang jamaah mengalami seperti itu. Apakah mesti mengulangi lagi ihramnya? Dan bagaimana kalau mengulangi ihram? Apakah mesti ke mikot yang dia lewati? Atau cukup saja pergi ke Tan'im atau ke Ji'rana? Dan persoalan berikutnya adalah hukum zakat diinvestasikan. Jadi ada 11. Bagaimana hukum zakat diinvestasikan? Itu aya atos zakat bade digolangkeun we. Kenging teu zakat digolangkeun. Ari zakat digolangkeun, tuluy urang teh digolangkeun, kita aya atos zakat digolangkeun. Kita teh urang teh ngagolangkeun atos zakat. Dan siapa yang berani menggolangkan, menginvestasikan uang yang padahal uang itu adalah uang zakat, atas zakat diistismarkan, diinvestasikan. Ada zakat kagungan zakat. Zakat itu kepunyaan 8 asma. Jangankan diinvestasikan, kalau dipinjamkan saja, orang beri namun atas zakat, itu kudu kasaha, kudu kan udah lapangan, sumpingan hiji-hiji gitu, kudu kan udah lapangan asma. Oleh karena itu zakat itu didistribusikan, bukan diinvestasikan. Karena kalau diinvestasikan, kita mesti meminta izin kepada siapa? Karena satu harta diinvestasikan itu harus jelas bahwa pemindahan hak milik itu apakah dengan cara pinjam meminjam atau dengan cara hibah, wasiat, waris atau apa. Sehingga harus ada kejelasan. Kalau kita meminjam uang zakat, maka siapa yang akan memberikan izin uang itu dimanfaatkan dan digunakan? Terlebih-lebih apabila kita menggunakan, bagaimana kita yakin bahwa ini berhak untuk kita gunakan? Sementara belum ada izin dari yang 8 asnaf itu. Dan ternyata uang zakat yang dicampurkan dengan uang yang bukan zakat itu akan berakhir dengan kebinasaan dan kerusakan. Leuheung mun dilogolakeun teh namihan eta ngurangan jeung las teh aya saha nu tanggung jawab. Ini katanya ada yang lebih maslahat, bukan lebih maslahat. Nu puguh mah pancan ku untung. Nganu jelas mah itu geus dosa lantaran wani-wani ngagunakeun jeung ngamanfaatkeun. Nah, tentu saja kita tunggu bagaimana hasil sidang Dewan Isbat ke-11 masalah yang terakhir mengenai hukum zakat dan yang terakhir sekali mengenai baca Al-Qur'an dengan langgam selain Arab. Kumaha lamun Qur'an dikinantikeun. Begitu. Surat At-Takasur dikinantikeun. Alhaakumut takasur. Nah, gitu. Hatta zurtumul maqabir. Nah, itu biasa di Arab. Asa di ieu di sawah. Ya karena guru di Manuk Dadari itu. Ada Sinom, ada Kinanti, ada Balakbak, ada Dandan Mula. Ada berapa itu ya, kuku itu. Ya, ada Asmarandana. Tiasante surat Al-Asri di Asmarandana. Sementara Quran itu sudah membawa lagu dari Lauhul Mahfuz. Karena lagu Quran itu panjang pendek. Panjang molokna parantos ayat itu.
Gunnah tidak gunnahnya sudah ditetapkan dari Lauhul Mahfuz. Yang dibaca panjang ternyata dibaca pendek, yang mesti dibaca pendek malah dibaca panjang. Tentu saja itu ada persoalan dan bisa merubah makna, mengubah arti. Kalau orang Arab mengatakan fi mator, di luar itu ada hujan. Tapi ketika orang Arab mengatakan fen mator, di mana bandara? Mator, hujan. Mator, bandara. Jadi tekeni kan. Nu ponok dibaca panjang, nu panjang dibaca ponok. Tidak boleh yang mestinya gunnah dibaca tidak gunnah, yang tidak gunnah dibaca gunnah. Jangankan bahasa Arab, bahasa Sunda wae eta teh beda arti. Ibu-ibu di pangaosan silih harewasan ngobrol, ibu tadi di pangaosan, ibu menipang payunna gunnah hartosna panghareupna pangawalna. Tapi ibu-ibu ngobrol deui eta masih ibu anu tah di pasar dagang teh menipang payunna tidak gunnah itu. Pang payunna mah panglakuna, tapi pang payunna panghareupna eta teh sunah teh. Oh, mau bahasa Arab, bahasa Qur'annya. Nah, gitu. Oleh karena itu bagaimana nanti Dewan Hisbah memandang hukum membaca Al-Qur'an dengan langkah selain Arab. Itu. Ya, itulah barangkali merupakan informasi yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 26 dan hari Kamis tanggal 27. Kita memohon kepada Allah agar Allah senantiasa menaungi para ulama sehingga jernih di dalam mengeluarkan dan memutuskan fatwa-fatwa yang akan menjadi rujukan dan akan menjadi pedoman bagi kita semua. Cuma satu lembar dengan judul Ilah. Kita bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun. La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundun muhdarun. Fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Surat Yasin ayat 74 sampai 75. Taingan asal laut. Lantaran kungsi apa? Margi surat Yasin. Surat Yasin malawar. Memantap dinten ahad ieu teh urang Yasin. Urang Yasin. Ari maca Quran teh bacaan aya. Nu teu aya mah tong dibaca. Nu aya we dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dibaca bismillah. Adanya. Justru nu aya bismillah teu dibaca. Nah, teu dibaca. Padahal aya. Tak kumaha kira-kira tanggung jawabnya? Cik atuh ari nu aya mah baca. Peureun nu teu aya. Mana mun teu aya, tong dibaca da teu aya. Ieu mah nu teu aya dibaca, ari nu aya teu dibaca. Bismillah nu aya malah teu dibaca. Tapi bismillah anu teu aya malah dibaca. Aya jalmi maca surat Yasin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Yasin, 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 sallallahu alaihi wasallam. Jadi baca tinggal ini, nah Yasin dengan hiji. Teu aya hiji Quran anu nyebatkeun Yasin 3 kali. Aya teu anu angkat tiluan. Eta ku ditamihan sallallahu alaihi wasallam. Yasin, 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 sallallahu alaihi wasallam. Padahal Zaid bin Sabit mengatakan, lebih baik aku memindahkan gunung Uhud. Lebih baik aku diberi tugas memindahkan gunung Uhud ketimbang aku harus memindahkan ayat Quran. Karena dikhawatirkan ada huruf-huruf dan ada kalimat-kalimat yang harus menjadi tanggung jawab diri. Oleh karena itu, di dalam membaca Al-Quran, bacaan ari takun a'udzubillahi minasyaitonir rajim, eta teh Quran sana. Ternyata itu bukan Quran. Tapi dengan dibaca sate puguh lantaran ayat perintah dengan Al-Quran. Fa idza qara'tal Quran fasta'in billahi minasyaitonir rajim. Maka pada maca, cuma para sahabat pun tidak mau mencantumkan a'udzubillahi minasyaitonir di dalam Al-Quran. Cenah ieu iman dicantumkeun teh diri hilang pun tidak ada. Karena itu berat tanggung jawab. Oleh karena itu, walaupun kita tidak menemukan kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim di dalam Al-Quran, tapi kita tetap membacanya karena jelas perintah Quran yang menyuruh. Demikian juga begitu selesai membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, cik ari amin ari Quran teu aya. Nah baca amin bohongan aya parentahna ti Kangjeng Nabi. Tapi begitu membaca suhufi Ibrahim wa Musa, sampai ayat tadi, ayat kan, itu ayat, nu ayat baca itu ayat bentong. Nah hese pertanggungjawaban. Sebab nanti akan ada lagi, ya beberapa nabi-nabi. Tapi ternyata pada ayat-ayat yang di situ ada nama-nama nabi, dengan eta unggul. Lebah sufi Ibrahim wa Musa unggul. Tapi lebah wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam. Itu di Adam alaihissalam, itu kan. Eta mah. Tapi sufi Ibrahim wa Musa unggul. Dengan alaihissalam. Nah oleh karena itu ini kebetulan surat Yasin ayat 74 sampai 76. Wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun. Mereka menjadikan sembahan-sembahan selain Allah agar mereka mendapatkan pertolongan. Jadi orang-orang jahiliyah mengangkat Tuhan-Tuhan selain Allah itu agar mereka mendapatkan pertolongan dari Tuhan yang mereka angkat. Orang jahiliyah mengangkat berhala-berhala itu menjadi Tuhan supaya Tuhan-Tuhan tersebut menolong orang-orang jahiliyah. Sekali lagi ya, orang-orang jahiliyah mengangkat dan menjadikan berhala-berhala itu menjadi sembahan dan menjadi Tuhan, lalu mereka mempunyai harapan yang sangat besar dengan mengangkat Tuhan ini, Tuhan tersebut bisa menolong mereka. Bagaimana sebetulnya logika teologisnya? Kita mengangkat dulu dia sebagai Tuhan,
supaya Tuhan itu menolong dirimu. Itu logikanya itu seperti apa? Mereka menjadikan sembahan-sembahan itu sebagai Tuhan agar Tuhan-Tuhan ini menolong mereka. Jelas mereka inilah yang sudah mengangkat Tuhan-Tuhan itu. Orang-orang jahiliyah yang sudah berjasa mengangkat mereka menjadi Tuhan, sehingga diangkat menjadi mulia. Patung-patung jadi mulia lantaran diangkat sebagai Tuhan. Padahal setelah diangkat menjadi Tuhan, patung-patung itu sama sekali tidak memenuhi harapan mereka. Tidak memenuhi harapan mereka. Numpugul mah urang we ngangkat saburak-burak jadi pangeran, ada geus jadi pangeran dengan mencari-cing. Ya habis mereka itu tidak bisa apa-apa. Apa bedanya dengan kita mengangkat orang-orang itu supaya mereka itu sejahtera? Setelah duduk tidak bisa mensejahterakan kita. Naon bedanya jeung patung? Memang ahli panaosan di diadet mah cerdas pisan. Memeh diterangkeun geus ka hati. Malah teu ka hati sabada dijelaskeun. Aduh, ya, kan itu ada ngatos. Wattakhadhu min dunillahi alihatan. Tanu kieu teh teu ka harti, lamun urang ngangkat sa luhur-luhur, menghormati dia dengan kedudukan yang sangat tinggi, tapi setelah dia diangkat sebagai Tuhan, malah tidak bisa berbuat apa-apa, karena mereka itu sebetulnya tidak berhak menjadi Tuhan. Di antara nabi-nabi yang paling banyak bermunadzarah, di antara nabi-nabi yang paling banyak melakukan dialog teologis, dialog ketuhanan, tidak ada lagi kecuali Ibrahim. Ibrahim itu pernah berdialog dengan kaumnya, berdialog dengan penguasa mengenai ketuhanan, berdialog dengan orang kafir, berdialog dengan ayahnya sendiri. Dengan ayahnya sendiri pun Ibrahim berdialog. Dengan ayahnya sendiri pun Ibrahim berdialog. Tidak hanya terbatas dengan orang kufur secara terbuka, tapi dengan ayahnya sendiri. Sehingga dalam Al-Quran surat Al-An'am Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Ibrahim li abihi Azar, atattakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Ingatlah wahai Muhammad ketika Ibrahim berdialog dengan ayahnya yang bernama Azar. Jadi kita tahu ayahnya Ibrahim itu Azar. Saya baca di dalam tafsir Al-Munir, ternyata Azar itu bukan seorang nama, bukan nama seseorang, tapi itu adalah laqab, gelar. Namanya aslinya itu adalah Tarikh, dan dia itu lahir di kawasan berbatasan dengan Turki di negeri Aur, sehingga negeri tersebut disebut dengan Eropa zaman sekarang, dan itu berbatasan dengan Suriah, Turki dan Suriah. Seperti itu saya baca di dalam At-Tafsir Al-Munir. Wa idz qala Ibrahim li abihi Azar atattakhidhu asnaman alihatan. Dan ingatlah ketika Ibrahim menyatakan kepada ayahnya, wahai ayah, apakah engkau menjadikan patung-patung itu sebagai Tuhan, sebagai sembahan? Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Rasa-rasanya saya melihat
gelagat demikian itu adalah satu tindakan dan perilaku yang sesat. Mengapa? Tidak masuk akal sehat. Kita yang mengangkat mereka sama sekali tidak memberikan manfaat dan madarat kepada kita. Ada seorang mempunyai patung, lalu patung ini biasa mereka sembah. Bagaimana supaya rumah ini tidak kemasukan maling? Maka disimpannya patung di depannya supaya maling rampok tidak masuk ke rumah. Ternyata akhirnya keesokan harinya rumahnya memang tidak kepalingan, tapi patung tidak ada di tempatnya. Ayah ieu teh imah teu kapalingan, patung aya nu maling. Waduh, akhirnya dia bikin lagi, dia cari lagi, ya. Dia cari lagi, lalu disimpanlah di situ. Dan supaya patung ini tidak ada yang maling, maka dibikinlah rantai yang paling besar. Di rantai aya patung lagi. Jadi kalau seandainya itu dirantai, berarti sah itu pangeran teh. Ternyata patung tidak bisa dijadikan pangeran. Pangeran dirantai. Inilah barangkali logika-logika teologis, logika-logika ketuhanan. Sampai Ibrahim diperlihatkan, wa kadzalika nuri Ibrahim. Demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim malakutas samawati wal ard, kerajaan langit dan bumi, waliyakuna minal muqinin, dan supaya Ibrahim betul-betul berpikir sampai ke akar-akarnya, berpikir rapi, berpikir sampai ke dasar-dasarnya. Begitu diperlihatkan bagaimana seluk-beluk dan bagaimana kompleksitas bumi dan langit. Tentu saja seorang Ibrahim melihat kondisi langit dan bumi dengan penciptaan yang begitu luas, maka Ibrahim kagum terhadap bumi, terhadap langit ini. Dan pada saat falamma janna alaihim lail, ketika malam itu datang, lalu Ibrahim ro'a kaukaban, melihat bintang-bintang di langit. Maka Ibrahim kagum, wah iya bintang, sigana iya geuleuneuna. Ada Robbi, jangan-jangan ini yang suka membuat bumi dan langit itu. Akhirnya Ibrahim menuduh dan menyangka, jangan-jangan ini. Sigana iya merentah, anunya angan iya bumi sareng langit teh kagungan. Tapi falamma afala qala inni la uhibbul afilin. Ketika bintang-bintang itu lenyap, hilang sama sekali, namanya ya pangeran lupa. Akhirnya Ibrahim pada waktu itu tidak jadi menganggap bintang itu sebagai Tuhan. Tapi falamma ra'al qamara bazighun, keesokan harinya ternyata setelah bintang itu datang bulan. Wah, bulan gimana? Paling ada di bulan purnama. Maka pada saat itu begitu hilang, aduh, lamun kieu carana yang membuat bulan, bintang dan bumi serta langit ini, andai kata tidak memberi petunjuk, maka aku akan menjadi golongan orang-orang yang sesat. Tapi begitu terlihat matahari yang memang setiap hari itu muncul, iya sudah memberi ada mana? Falamma ra'asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi. Tapi falamma afalat, begitu di malam hari tenggelam, maka Ibrahim pun tidak lagi menjadikan matahari itu sebagai Tuhan. Falamma afalat qala, Ibrahim mengatakan inni bari'un mimma tusyrikun. Kieu carana teu aya nu berhak untuk dinyatakan sebagai
pencipta, pengurus, dan pemelihara. Akhirnya Ibrahim mendapatkan wahyu, inna rabbakumullah alladzi khalaqas samawati wal ardh. Ieu maka harti ternyata nu ngadamel langit, nu ngadamel bumi, nu ngadamel bulan, nu ngadamel peta, eta yang tidak ada sesuatu pun yang menyamainya, yang sendiri di dalam memeliharanya. Ini baru logika teologis yang bisa diterima oleh akal pikiran seorang Ibrahim. Begitu raja mengatakan, Ibrahim, pangeran anjeun anu sok disembah teh naon wae jeung nu kumaha wae. Rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit. Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Kata raja, nu kitu mah teu kuring ge bisa. Mun hayang dimaotkeun tinggal paehan, mun hayang dihidupkeun kari kehidupan. Tapi waktu itu Ibrahim mengatakan, Tuhanku juga yang memunculkan matahari sebelah timur dan menenggelamkan sebelah barat. Kalau seandainya engkau berkuasa dan engkau ingin menjadi Tuhan, sok balik. Kumaha sangkan panon poe biji balik. Pulau tenggelamkan di sebelah barat. Kebiasaan naon? Itulah munadzarah Ibrahim dengan raja pada waktu itu. Demikian juga Ibrahim bermunadzarah dengan pekerjaan dan perbuatannya. Hancurkeun we patung-patung geus sadaya. Sesakeun we hiji nu raksasa dan geugeuh nuduh wae ka Ibrahim. Ieu mah teh Ibrahim. Cek Ibrahim, teu nuduh ka kuring, tingali we eta nu raksasa. Penuduh ka kuring eta nu raksasa. Betul nuduh ka raksasa. Mestinya dengan logika seperti itu pun orang harusnya bangkit. Oleh karena itu menanamkan logika teologis, menanamkan logika tauhid ini di dalam Al-Quran itu memang kumpul. La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdarun. Mereka tidak mampu menolongnya. Patung-patung yang disembah, sembahan-sembahan yang mereka angkat sebagai Tuhan tidak mampu menolong. Justru yang pasti, yang sudah itu wahum lahum jundun muhdarun, bahwa mereka yang mengangkat itu sudah menjadikan taubahnya seorang tentara yang membantu kehadiran patung-patung tersebut menjadi Tuhan. Fala yahzunka qauluhum, ucapan-ucapan mereka wahai Muhammad tidak usah menjadikan kamu berjadi duka cita. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Sesungguhnya kami amat mengetahui apa yang ada di dalam hatinya dan apa yang mereka tampakkan. Mereka mengatakan bahwa Tuhan kami itu adalah Tuhan tidak satu melainkan banyak. Tuhan kami itu adalah sembahan-sembahan yang kami adakan selain Allah. Kemudian patung-patung yang ini betul-betul ini hanya sebatas untuk mendekatkan diri saja kepada Allah. Maka kalimat-kalimat itu janganlah kamu menjadi sedih dan menjadi duka cita. Sebab Allah itu Maha mengetahui kepada hati kecil orang-orang yang menyembah patung-patung tersebut dan menjadikan itu sebagai sekutu bagi Allah. Memang Nabi itu sangat sedih ketika Nabi memberikan pemikiran-pemikiran tauhid, tapi diterima sebagai pemikiran-pemikiran yang syirik, dan syirik itu sudah menjadi darah daging pada diri mereka. Tentu bagaimana tidak sedih. Sebagai seorang yang memberikan atau menanamkan jiwa tauhid, tentu saja
sangat sedih melihat ungkapan-ungkapan mereka. Tapi Quran menghibur, fala yahzunka qawluhum, janganlah kamu bersedih hanya dengan ucapan-ucapan mereka. Inna na'lamu ma yusirrun, dah hate lembut tanah eta teh teu narima. Hate lembut tanah mah teu narima, tidak terima. Mereka tidak terima dengan perbuatan atau berbuat ibadah seperti itu. Wa ilahun ja'aluhu isman likulli ma'budin lahum. Ilah itu menurut Al-Asfahani dalam kitab Mufradatnya, mereka menjadikan sebutan atau nama bagi setiap yang diibadahi. Wa kadzalik, dan demikian juga zatnya. Wa sammu syamsa ilahatan, mereka menamai matahari itu sebagai Tuhan. Littikhadhihim iyyaha ma'budan, untuk menjadikan matahari itu sebagai yang diibadahi. Wa alaha fulanun ya'lahu abada. Kalau ada kata alaha ya'lahu, maka itu artinya abada, ya'bud, menyembah. Wa qila ta'allaha, dan dikatakan juga ta'allah. Fal ilahu ala hadha wal ma'bud. Ilah di sini tentu yang diibadahi. Wa ilahun haqquhu alla yujma'a. Ilah itu hak Allah yang tidak bisa dijadikan jamak. Idla ma'budat siwahu, karena memang tidak ada yang disembah kecuali Dia. Lakinnal Arab li'tiqadihim annaha huna ma'budat jama'u. Akan tetapi orang Arab membuat jamaknya mengingat keyakinan mereka bahwa di sana banyak yang disembah. Arab mah hayang ngabring we disembah entong hiji. Nah cenah hiji-hiji teh ari kitu macam loba kan urang teh ieu geuna kenaon ieu oge. Ari marmot mah tapi hiji ge mau gitu teh. Kenaon ari marmot mah tapi hiji ge mau. Masalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya kama salil ankabut ittakhadat baitan inna auhanal buyut la baitul ankabut law kanu ya'lamun. Ini sebetulnya ayat Al-Qur'an termaktub dalam surat Al-Ankabut ayat 41. Masalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya, perumpamaan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai Tuhan. Kama salil ankabut, tak ubahnya laba-laba. Ittakhadat baitan, yang membikin sarang, membikin rumah. Wa inna auhanal buyut la baitul ankabut, dan sesungguhnya selemah-lemah bangunan adalah bangunan laba-laba. Lau kanu ya'lamun, kalaulah mereka tahu. Ya bagaimana tidak lemah? Si A ini menjadikan patung ini sebagai sembahan. Setelah dia jadikan sebagai satu yang terhormat, ternyata tidak bisa apa-apa. Bagaimana tidak ragu? Oleh karena itu Quran mengumpamakan perumpamaan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai Tuhan, itu tak ubahnya laba-laba yang membuat rumah. Dan sebaik dan serapu-rapu rumah itu adalah rumah laba-laba. Itu pun kalau kamu tahu. Ini ahli tata bahasa, ada yang merasa tidak berkenan dengan kata-kata kamasalil ankabut ittakhadat baitan. Ankabut itu mudzakkar, sementara fiilnya muannas. Mestinya kamasalil ankabut ittakhadat, bukan ittakhadat. Di sini disebutkan kama salil ankabuti ittakhadat baitan. Maka ahli bahasa Arab yang sangat teliti dan jeli ini, sebagai seorang profesor, dia menyatakan semua ayat Quran telah memenuhi prinsip-prinsip dan teori-teori tata bahasa Arab. Hanya ayat ini saja sebetulnya yang tidak sesuai dengan tata bahasa. Dia itu berprasangka, kalaulah
malaikat yang tidak salah menyampaikan, jangan-jangan nabi yang salah menerima. Sudah ada prasangka buruk seperti itu. Buat nabi jangan terapi. Jeung lamun nabi anu teu apik, sigana malaikat cenah nulak maaf. Ari nyalahkeun ka Allah mah teu wani. Itu berbulan-bulan seorang profesor ahli bahasa Arab, dia itu meragukan ayat ini. Ini kelebihan tak. Mustinya kama salil ankabut ittakhadha, bukan ittakhadha. Tapi lagi-lagi ini kama salil ankabut ittakhadha. Loba teuing tak cenah kunata teu dicoret. Tapi teu wanian ari deep egg. Urang deep egg cenah gitu. Sebab berdasarkan keyakinan ilmu pengetahuannya itu al-ankabut itu mudzakkar. Tapi mengapa ini fi'ilnya muannas? Ternyata lama dalam pengembaraannya bertemu dengan profesor ahli biologi. Begitu bertemu profesor ahli biologi, dia menyampaikan bagaimana Prof katanya mengenai ilmu pengetahuan yang profesor terima, apakah memang cocok dengan Al-Quran? Dia mengatakan Al-Quran tidak diragukan. Bagaimana keberpihakan Al-Quran terhadap ilmu pengetahuan. Kemudian profesor yang tadi yang merasa gelisah itu dia mengatakan, nyata cenah abdi mah aya nu mangganjal. Ada yang mengganjal di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 41. Menurut pengamatan ilmu pengetahuan yang saya miliki itu mestinya kelebihan tak gitu. Mestinya kama salil ankabut ittakhadha, bukan ittakhadha. Kenapa? Karena al-ankabut itu mudzakkar, fi'ilnya muannas. Jangan-jangan ini nabi yang lupa atau yang salah menerima wahyu dari malaikat, atau barangkali malaikat yang salah menyampaikan, atau jangan-jangan nabi itu waktu itu masih kurang dengar. Maka seorang profesor ahli biologi itu pada waktu itu marah. Bukan nabi yang salah, bukan malaikat yang tidak benar. Tapi nu teu bener mah ieu profesor. Nyarekan ke profesor. Tapi ada dicarikan ke profesor deui mah nyarekan deui. Ulah sotek urang. Ulah sotek urang. Sebetulnya yang salah itu adalah profesor. Loh, mengapa Prof? Justru laba-laba yang suka membuat rumah itu adalah laba-laba betina, tidak laba-laba jantan. Subhanallah. Pantas kalau begitu Quran karena saling ankabut ittakhadha istighfar. Bahkan itu sebuah sangkaan nabi salah, nabi lepat, malaikat lepat. Ayat diurang ieu cendekiawan. Quran tidak relevan lagi dengan kondisi zaman. Untuk laki-laki satu bagian, untuk perempuan setengah bagian. Di mana letak keadilan? Sigana kudu diajarkan ke profesor. Mun aya profesor dicarekan gitu teh. Mun aya profesor dicarekan gitu. Saha cenah jelema mana gitu. Nuhun cenah menteri gitu. Ah, rek menteri rek saha ku profesor dicarekan. Kelebihan tak saja. Sampai dimarahi oleh profesor dan akhirnya mengatakan subhanallah. Tah Allah Ta'ala lepas. Nusok salah urang. Allah Ta'ala lepas. Allah tidak mustahil berbuat salah. Allah mustahil berbuat salah. Nusok salah urang. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khashiyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim.
asal malam Jumat. Asal malam Jumat. Asal malam Jumat. Innama tunziru man ittaba'a dzikra. Sesungguhnya hanyalah engkau memberikan peringatan itu kepada orang yang memiliki keinginan untuk mengikuti. Efektif sote ku urang dinasehatan karena jalma anoreksia menerima nasihat. Ari teu siap menerima nasihat mah keur naon? Maka jeung disnasehatan. Nah, dinasehatan boro-boro ku urang, ku bapakna we teu nagugu, ku indungna wae teu diturun. Orang seperti itu tidak perlu dinasehati. Kecuali apabila orang itu memang sudah menyediakan diri untuk mengikuti nasihat dan siap dinasehati. Orang yang memiliki hati yang keras tidak bisa kita nasihati. Hanya orang-orang yang menyiapkan dirinya untuk siap dinasihati akan efektif nasihat itu dia terima. Wa khasyiyar rahmana bil ghaib, dan yang merasa takut kepada Allah yang Maha Rahman dengan perkara-perkara gaib. Disingsieunan ku dosa, disingsieunan ku neraka, tegarente. Nah, dah. Nanti kan itu karena surga dan neraka. Ulah kita begitu cara teh doraka, doraka 70. Tak gitu kita teh. Nah, pante acan konek, aku tak acan konek. Belum konek, belum tuning zaman sekarang. Ya, belum tuning. Tidak move on. Nah, zaman ayeuna seueur pisan istilah belum move on, belum connect, belum tuning. Bukan naon cenah teh sadeu. Duh, ku aki-aki mah jeung geuning cenah geus lapur we ka bahasa. Aya incu nyebatkeun bete cenah nenek bete, apa itu bete? Ya, budak teh biasa ngajelaskeun si nenek lapur. Pokoknya bete saja. Nah, ya budak. Aduh. Fabasyiru bimaghfirati wa ajrin karim. Gembirakanlah orang yang mengikuti petunjuk dan orang mengikuti nasihat serta merasa takut dengan siksa Allah yang gaib. Maka gembirakanlah dengan maghfirah dan pahala yang mulia. Jangan geus ngayakikeun pikeun dinasehatan ku Kangjeng Nabi tuluy narima nasihat. Disieun-sieunnan ku dosa jeung ku neraka tuluy narima. Maka maghfirah dan pahala yang mulia itu sudah didapat. An Salman radhiyallahu anhu qala, dari Salman semoga Allah meridhai kepadanya, qala dia berkata, dakhala rajulun al jannata fi dzubabin. Seorang masuk ke surga karena lalat. Gara-gara lalat jelema bisa asup ka sawarga. Gara-gara lalu bisa kasawarga. Tapi wadakhala akharun naro fi dzubabin. Tapi ada juga yang masuk ke neraka itu lantaran lalat. Jadi kulaleur teh bisa asup kasawarga, yang bisa asup ka neraka. Qalu wa kaifa dzaka? Mereka para sahabat bertanya, "Nah, cenah biasa kitu?" Jadi kulaleur diambil kasawarga, kulaleur diantar ka neraka, padahal laleurna eta teh. Laleur kene yang kulaleur teh biasana bisa nganteur ka sawarga, kulaleur bisa nganteur oge ka neraka. Hebat eta laleur ketika bisa nganteur. Nanti jalan itu diantarkeun ka mana? Saur Nabi, aya jalma anu asup ka sawarga, kulaleur sarta aya oge jalmi asup ka neraka kulaleur. Jadi laleur teh sakti pisan, bisa ngatur jelma rek ka neraka, rek ka sawarga. Ya, seperti halnya kita pun bisa masuk ke surga dengan dunia ini dan juga bisa masuk neraka dengan dunia yang ini juga. Qala
Rasulullah melanjutkan, nah cenah bertiasa gitu, saur Kanjeng Rasul, marra rajulani mimman kana qablakum ala nasin ma'mum. Telah berjalan dua orang pemuda mimman kana qablakum, yang ada sebelum kalian. Baheula kantos aya dua pemuda samemeh aranjeun ala nasin ma'hum sonamun, berjalan di satu kelompok bersama mereka sonamun, ada berhala. Jadi dua orang pemuda lewat kepada satu kelompok, yang di kelompok itu di situ ada berhala yang mereka sembah. La yamurru bihim ahadun illa qarraba li sonamihim, di mana seseorang apabila lewat ke kampung tersebut tidak boleh kecuali harus berkurban untuk berhala yang mereka sembah. Faqalu li ahadihim qarrib syai'an. Lalu orang-orang kampung tersebut mengatakan kepada dua orang pemuda itu, "Hei, anjeun teu bisa ngaliwat ka ieu kampung lamun teu kurban ku perkara naon bae oge." Qala, yang seorang mengatakan, "Ma iya syai'un." Nyaeta abdi teu biasa teu gaduh naon atuh cenah naon kudu dikurbankeun. Ternyata mereka itu menjawab, ada jawabannya. Qalu qarrib walau dubaban. Nya cenah kurban we, najan ku hiji laleur. Dianggap napa? Kudu kurban ku domba cenah. Kudu kurban ku sapi, kudu ku onta. Nya cenah abdi teh pan teu gaduh naon. Tong ningali onta, tong ningali domba, tong ningali sapi. Qarrib walau dubaban. Najan kureugit, najan kulaleur, sok asal kurban we bisa ngalangkung. Tapi lamun teu aya ieu portal moal dibuka. Faqarraba dubaban, ternyata seorang berkurban dengan seekor lalat. Wamado, baru dia bisa melewati kampung tersebut. Fadakholan naro, maka pemuda itu masuk neraka lantaran kurban berhala dengan seekor lalat. Wa qalu lil akhari, ternyata nu hiji pamuda deui dipiwara kurban. Qarrib syai'an, sok cenah anjeun ayeuna aya gerak kurban. Kunaon we cenah? Qala ma kuntu li uqarriba li ahadin dunallah. Kuring moal kurban angin rek ka Allah. Faqataluhu, wah pada naringkus terus diringkus paehan di jelema teh. Nah cenah jelema teh teh jajabuana rek jadi preman cenah ieu kampung. Bari mana teh rek ngaliwat. Cik rek ngaliwat atuh cenah kudu apal kami ngageugeut ieu kampung. Cek ngageugeut kudu kurban paehan kudu kurban. Ieu kadon ma kuntu li uqarriba li ahadin dunallah. Kuring muarek kurban najan kuring dilakukeun. Sajan kita Allah. Lamun Allah miwarang kurban, kulangeun meumpeng lalu ngalih abdi urang kurbankeun we. Ari lalu-lalu we mah teu kudu meuli. Tapi ayeuna kumaha? Najan kudu meuli, kira urang teu kurban. Padahal urang kurban ka Allah. Bari na deui ari urang kurban ku domba ku sapi ku angkat teh cik hartana saha, rezeki na kagungan saha, da urang mah kali daekna. Upami urang kurban kudu badag ku sapi kenging meser 30 juta, 30 juta teh saha? Menimbang wah abdi 30 juta, usaha. Ku anjeun urang ngan sakadar kahayang. Jadi kege, terus keluarkan 30 juta dari sumping 300 juta.
Sumpih 200 juta kali. Fakotalu pada kolal jannata. Sabada di paehan teh ternyata pada kolal jannata. Nu ieu mah lebet kasawat. Sabada urang maos ieu. Saur Kanjeng Nabi man wajada sa'atan walam yudhi fala yaqrabanna musalla. Siapa orang yang memiliki keluasaan harta di tahun ini lalu ia tidak berkurban, tong dekat-dekat ke tempat sholat tahunan. Itu saya katakan. Cekap sakit itu, mana? Bakal usah. Sakit itu kami hancur. Aku lupa ulihada wa astagfirullahaladzim wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Pak Tarasan? Aduh, ya Pak Tarasan. Apakah mengikuti pemerintah tersebut sama dengan mengikuti dan mempercayai ilah? Ya, disebabkan itu pemerintah tersebut tentang bolehkah Bapak angkat jadi wali nikah? Karena Bapak aslinya sudah meninggal dunia. Wali itu ada dua macam. Ada wali yang menjadikan atau yang mengijab, memimpin ijab. Saya nikahkan, maka itu jadi rukun nikah. Adapun yang menyampaikan ijab itu, apakah dia wali biologisnya atau bukan biologisnya, bahkan oleh wali hakim pun sah pernikahan. Apa boleh korban perkosaan melakukan aborsi? Tentu saja. Aborsi ini sudah dibahas di dalam Dewan Islam. Perkosaan dikarenakan aborsi. Aborsi dikarenakan perkosaan. Tentu saja ini dilihat dari yang namanya aborsi itu tetap menggugurkan kandungan itu hukumnya haram. Itu walaupun seseorang itu diperkosa, tapi anaknya itu kan sah jadi budak anak. Akhirnya bisa jadi budak kudu dibunuh. Nah ini, ya. Jadi itu jadi sudah jadi korban diperkosa. Setelah jadi korban, berarti kurang pakai jadi gawe dosa. Digugurkan, yang ini kan tidak dikehendaki. Walaupun memang tidak dikehendaki dan ini akan mendatangkan ekses. Tapi untuk digugurkan ini tentu saja ini yang menjadi persoalan. Karena nanti diperkosa, gitu. Nah saya sudah kemana? Ya, dia diperkosa dan itu ada beberapa. Dan ini sudah masuk ke dalam buku Dewan Islam. Dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 98 ada kalimat Qara'al Quran bentuk fi'il madhi. Kalau nggak salah, apakah membaca ta'awudz itu setelah atau sebelum membaca Al-Quran? Ya, sehingga idza qumtum ila shalat itu pun fi'il madhi. Mungkin itu mah butuh teh. Sabada salah, tapi bisa salah. Bolehkah kita bermakmum kepada imam yang bacaannya tidak tartil? Ya, kalau kita bermakmum kepada bacaan imam yang tidak tartil, imam benar, makmum turut benar. Tapi imam salah, makmum bertanggung jawab. Begitu Nabi mengajarkan. Tak hebatnya Islam. Imam benar, makmum ikut benar. Tapi imam salah, makmum tidak ikut salah. Kesalahan ditanggung sendiri. Tapi lamun kebenaran ikut rame-rame. Beda jeung urang. Lamun imam benar, makmum tekaran minum benar, tapi lamun imam salah, kabeh kudu narima kesalahan. Teka. Nabi itu seorang pemimpin yang memiliki kelebihan. Semua umat Islam menerima kelebihan itu. Tapi Nabi itu bukan berarti tidak punya kelemahan. Tapi tidak ada satu umat pun yang harus menanggung kelemahan Nabi. Lain dengan pemimpin pada umumnya. Ketika pemimpin memiliki kelebihan, tidak ada seorang rakyat pun yang menerima kelebihan itu. Tapi ketika pemimpin itu memiliki kelemahan, seluruh rakyat harus menanggung kelemahan dan kekurangan itu. Bolehkah sholat jamaah qashar setelah Jumat dengan asar? Jadi di waktu
di hari Kamis kita melaksanakan jamaah qasar zuhur dengan asar. Nah, tak poe Kamis. Nyata tuh lahor jeung asar. Tak ieu mah poe Jumat. Ya hari Jumat. Raswe urang teh Jumaahan, hari Jumaahan dina waktos naon? Dina waktos lohor. Nya. Jumaahan teh pan dina waktu lohor, para aya Jumaahan dina waktu asar. Kayak gini teh Jumaahan dina waktu asar. Jumaahan mah dina waktos lohor. Tapi dina waktos lohor ini teh urang ngajangan asar. Asal dilaksanakan dina waktu lohor. Kayak gitu. Upami jamaah takdim memang lohor jeung asar teh dilaksanakan dina waktu lohor. Lamun jamaah takdim lohor di kana asar teh. Tah ayeuna teh urang kalesan ieu teh dinten Jumaah. Asar ditarik kana waktu lohor kayak gitu teh. Nah jadi gitu. Tapi Jumaahan ditarik karena waktu asar. Kayak ini teh, memang nyebatkeun kene para geus kemudian mana? Cekap sakit itu, tos tah. Nah, begitu. Baik, terima kasih kepada Ustaz yang telah menyampaikan materinya dan pada yang berterima juga sama-sama saya ucapkan atas segala perhatiannya. Insyaallah kita berjumpa lagi pada hari depan dengan materi yang Ustaz yaitu tentang Salawatun Saleh MPI. Semoga kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa hadir di depan kembali. Aku lupa dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.